Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi berjumpa kepada kita di TNB Story. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejarah yang dimana sangat bermanfaat untuk kita untuk menggapai manfaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat TNB Story, langsung saja kita mulai ceritanya. Mekah selama berabad-abad silam telah menunjukkan perannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun peziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota, mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan nama Ka'bah, simbol dari mencengkram kokoh bumi Mekah. Mulai saat itulah ajaran tauhid, ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim telah menjadi gaya hidup, bahkan lebih dalam lagi, yaitu menjelma sebagai adat istiadat. Selama beberapa kurun waktu, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu, ajarannya beliau mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme. Allah masih mereka kenal, tapi telah menjadi Tuhan penduduk Mekah. Sedangkan penduduk Mekah kini banyak memohon kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka mulai melupakan dari mana dunia ini berasal, bahkan kehidupan setelah kematian tidak lagi mereka percayai. Namun ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, salah satunya adalah Abdul Muthalib yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muthalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum bagi peziarah yang berkunjung ke Baitullah. Ritual ini lebih dikenal dengan sebutan Siqayah. Pada awalnya, Abdul Muthalib dalam memenuhi kebutuhan air dengan sumur-sumur di sekitar Mekah. Sayang, sumur-sumur itu kadang mengering begitu saja di musim-musim tertentu. Jika salah satu sumur mengering, pemandangan miris akan terlihat jelas di dasarnya. Di dasar tanah kering telah menunggu dengan congkaknya, siap menghamburkan debu-debu lembut ketika beradu dengan timba-timba yang diturunkan. Dasar sumur itu seolah tak pernah mengenal air. Satu sisi, meningkatnya peziarah ke Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di depan mata. Dengan banyaknya pengunjung, masyarakat Mekah dapat meraup hasil berlipat dari pedagang yang selama ini menjadi andalan mereka. Tapi di sisi lain, kaum Quraisy juga merasa berat untuk selalu menyediakan kebutuhan air yang semakin sulit untuk mendapatkannya. Jelas, jika masyarakat Mekah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, harga diri mereka akan hancur. Mereka akan dianggap gagal memuliakan tamu-tamu Tuhan. Begitulah kenyataan yang dihadapi penghuni kota suci itu beberapa tahun terakhir. Dimanja dengan kekayaan hasil dagangnya sekaligus ditelikung
telikung kewajiban begitu berat. Hal ini menimbulkan keprihatinan cukup serius bagi Abdul Muthalib. Beliau sadar bahwa para peziarah dari tahun ke tahun menjadi sebuah kebutuhan yang paling vital. Keberadaan sumber air merupakan barang berharga yang tidak kalah berarti dengan timbangan emas sekalipun. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah Zam-Zam. Sayang, beberapa tahun silam sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Sementara suku Khuza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencarinya. Sumur anugerah Tuhan itu setengah dilupakan karena mereka telah menggali sumur lain di sekitar Makkah. Kelangkaan sumber air benar-benar menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya. Selama beberapa hari beliau berpikir untuk mencari jalan keluar hingga membuatnya letih. Salah satu tempat yang paling digemarinya untuk menghilangkan penat adalah Hijr Ismail yang berada di sisi Ka'bah. Satu malam ketika beliau rebahan tubuhnya di tempat tersebut sambil menekuni, sambil berpikir kenyataan yang sedang dihadapinya. Tiba-tiba kedua matanya terpejam. Tak lama kemudian beliau tersentak oleh sebuah mimpi. Abdul Muthalib merasa telah ditemui oleh seorang laki-laki mengenakan pakaian serba putih dan memerintahkannya untuk menggali At-Thaibah, salah satu nama Ka'bah. Mimpi itu beliau ceritakan pada kaumnya dan mereka tafsirkan sebagai suatu harapan untuk menemukan sumber air. Kaumnya memohon agar beliau kembali tidur di tempat yang sama agar mendapatkan kejelasan mimpinya. Keesokan harinya, Abdul Muthalib kembali tidur di Hijr Ismail. Selama 3 hari tidur di sana, orang berpakaian serba putih itu selalu menemui beliau dan memberikan perintah untuk menggali sesuatu. Di hari ketiga itulah Abdul Muthalib baru memahami yang dikehendaki oleh lelaki misterius dalam mimpinya. Galilah Zam-Zam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji. Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut. Kini jelas sudah lokasi sumur Zam-Zam yang selama ini lenyap begitu saja, bagai uang jatuh di tengah jalan. Kini jelas sudah lokasi sumur Zam-Zam yang selama ini lenyap begitu saja, dan harapan Abdul Muthalib untuk menyelamatkan muka kaum Quraisy, kaumnya kembali tersulut. Dengan penuh perhatian, beliau menyusuri sekitar Masjidil Haram serta merta pandangannya tertarik pada tempat berdirinya berhala Isaf dan Na'ilah. Di antara dua berhala persembahan orang-orang jahiliyah itu ada seekor gagak sedang mematuk kotoran onta yang bercampur darah kering. Kedua matanya juga melihat begitu banyak semut keluar masuk dari sebuah sarang. Abdul Muthalib sangat yakin di antara berhala itulah tempat sumur Zam-Zam. Jadi sahabat, sebelum ditemukannya sumur Zam-Zam, kakek Rasulullah SAW bermimpi ditemui seorang laki-laki untuk menggali sumur Zam-Zam. Bermimpi 3 kali, dan yang ketiga kalinya barulah Abdul Muthalib
sang kakek Rasulullah memahami. Jadi Rasulullah itu memang benar-benar keturunan dari orang-orang yang bijak, orang-orang yang terpandang, bukan orang sembarangan. Seperti itu. Mungkin sahabat TNB Story, sekilas cerita. Bagaimana nanti kelanjutannya akan saya ceritakan kembali. Cukup sekian dari saya, TNB Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.